Bagaimana melaksanakan 5S dan perbaikan kerja di Indonesia? Mari sama-sama belajar. Daftar isi penafsiran yang betul dan salah tentang 5S dan perbaikan kerja. Pelajaran ini atau seminar ini terdiri dari 5 bagian besar. Satu paling penting, why, antara 5W 1H. Kedua, 5S. Ketiga, 3 tak. Kalau dalam bahasa Jepang, samu. Nomor 4, bagian 4, 7 sia-sia. Dalam bahasa Jepang, nanatsu no muda. Bagian 5, gerakan meramar bahaya. Dalam bahasa Jepang, kiken yochi katsudo. Bagian 6, usul perbaikan. Dalam bahasa Jepang, kaizen tean. Bagian 7, 5 kata larangan dalam kerja. Nomor bagian 8, kobra. Bagian 1 paling penting, why, antara 5W 1H. 5W 1H, teman-teman sudah tahu ya. What, when, where, who, apalagi why, dan how. Antara 5W 1H ini paling penting why. Penafsiran yang betul, kita harus menjelaskan 5W 1H apabila menunjuk kerja. Ya. Antara lain, why, itu paling penting. Kita tidak mungkin menerapkan jika tidak memahami why. Kita hanya bisa apa yang ditunjuk saja dengan what, how saja. Kita harus menjelaskan when dengan sampai bulan apa, tanggal berapa, dan jam berapa, kadang-kadang berapa menit. Kita harus menjelaskan who dengan nama perseorangan. Kita harus menjelaskan where dengan dalam atau luar perusahaan. Penafsiran yang salah. Kita harus beradab dengan jawaban siap dulu tentang apa saja yang ditunjuk. Kita akan kurang beradab jika menegur kurang jelas maksudnya kepada atasan. Kita lebih sopan melapor nanti saja apabila atasan dianggap sibuk, kelihatannya sibuk, walaupun laporan sudah siap. Penilaian saya mungkin diturunkan jika ide yang dipikirkan oleh saya sendiri salah. Bagian 2, 5S. Nomor 1, seiri. Seiri. Penafsiran yang betul mengenai seiri. Seiri berarti memisahkan antara barang yang perlu dan barang yang tidak perlu. Objek adalah bahan, alat-alat atau jig-jig. Barang yang tidak dipakai selama 1 tahun silam adalah barang yang tidak perlu, yang mana tidak akan dipakai. Barang yang tidak perlu juga dikuasai oleh peraturan pajak dan peraturan keuangan, maka dihanguskan menurut peraturan perusahaan. Barang yang dihanguskan tidak diperkenankan untuk penggunaan secara pribadi. Penafsiran yang salah. Sangat sia-sia kalau hanguskan bahan, alat-alat atau jig-jig yang dibeli dengan pembayaran uang. Mungkin sempat digunakan jika disimpan dengan baik. Lebih baik menggunakan di rumah saya daripada dihanguskan. Mungkin bisa dijual di pasar. Oh.
Dari 5S, nomor 2, seiton. Penafsiran yang betul. Seiton berarti menempatkan bahan, alat-alat, dan cik-cik di tempat yang ditentukan seharusnya. Tempatnya dapat mudah ditentukan dengan upaya. Tempatnya dipisahkan dengan jelas antara jenis atau ukuran. Bahan-bahan disatukan atau dikumpulkan sesuai dengan jumlah pengambilan. Biasanya 10 atau 100 atau 1000. Maka jumlah sisa juga mudah dihitung. Apabila ada alat-alat atau jik-jik yang sudah dipakai, dapat diketahui segera dengan upaya. Apabila ada apa-apa yang hilang, dapat diketahui segera dengan upaya. Penafsiran yang salah. Kotak penyimpan atau lemari sebaiknya dipasang hiasan. Sebaiknya orang tertentu saja diperkenankan mengambil barang. Menempel kertas tulisan bahwa dilarang pakai sesuka hati. Menghukum keras sesuai dengan peraturan perusahaan jika menghilangkan apa-apa. 5S, dari 5S, nomor 3, seiso. Penafsiran yang betul. Seiso berarti menghilangkan sampah, debu, atau kotoran dari tempat kerja dan gudang. Bukan membersihkan setelah sampah dan debu timbul, tetapi menerapkan cara yang tidak timburnya. Walaupun sampah dan debu timbul, menerapkan tidak berterbangkan di dalam tempat kerja dan gudang. Membersihkan tempat kerja sebelum pulang supaya bisa mulai kerja dengan nyaman pada besok pagi. Penafsiran yang salah. Sampah dan debu dibuang saja di luar bangunan setelah dikumpulkan. Kotoran ditutup saja biar tidak terlihat. Dibersihkan oleh tenaga pembersih saja, karena itu bukan kerja saya. Dari 5S nomor 4, seiketsu. Penafsiran yang betul. Seiketsu berarti keadaan yang bisa menemukan kotoran dengan segera. Kotoran bisa saja mengakibatkan kerusakan mesin dan keburukan bahan. Jika keadaan kotor dibiarkan, persoalan akan tidak diketahui sehingga kerugian atau bencana besar bisa terjadi. Mulai dari pakaian diri sendiri yang seiketsu sebelum membuat tempat kerja yang seiketsu. Jika lingkungan kerja seiketsu, pakaian kerja pun tidak akan kotor. Penafsiran yang salah. Tempat kerja bisa jadi indah jika dicat yang berwarna-warni. Mesin harus dicat biar tidak berkarat. Bisa jadi bersih jika dicuci dengan air yang tidak bersih pun. 5 terakhir. 5. Nomor 5. Shitsuke. Penafsiran yang betul. Shitsuke berarti seri, seton, seiso, dan seiketsu dilaksanakan tanpa kesadaran. Dimaklumi, ini dilaksanakan untuk diri sendiri, bukan karena diperintahkan oleh atasan. Sehingga dapat bekerja di ruang yang aman dan nyaman. Penafsiran yang salah. Pasang poster di tempat kerja supaya tidak dilupakan. Menghargai bagian yang bersih dan membeli hadiah. Boleh juga. Tapi menyediakan segera yang baru. Menyediakan seragam. Salah tulis. Seragam yang baru. Bagian 2. 3 tak samu. Nomor 1, tak mudah. Penafsiran yang betul.
Kita harus menghindari sikap dan gerakan badan yang tak mudah karena bisa menyebabkan cedera. Kita harus menghindari cara pemakaian alat dan jig yang tak mudah karena bisa menyebabkan cedera dan kerusakan. Kita harus menghindari cara penggunaan mesin yang tak mudah karena bisa menyebabkan cedera dan kerusakan. Kita harus menghindari cara pemakaian bahan yang tak mudah karena bisa menyebabkan cedera dan produk buruk. Penafsiran yang salah. Karena saya masih muda, maka tidak peduli gerakan yang tak mudah. Oh, hebat. Bisa menerapkan dengan alat yang ada saja karena alat yang tepat tidak terlihat. Mesin buatan Jepang bisa tahan juga dengan cara penggunaan yang tidak mudah karena mutunya tinggi. Oh, begitu ya. Tak masalah karena bagian tidak terlihat padahal jenis bahan sedikit berbeda. 3 tak. Nomor 2. Tak berguna. Penafsiran yang betul. Pekerjaan yang tidak menghasilkan penambahan nilai adalah pekerjaan tidak berguna. Penambahan nilai terdiri baik dari apa yang berwujud maupun dari tidak berwujud. Penambahan nilai terdiri baik dari apa yang ditimbulkan dengan segera maupun dari yang ditimbulkan pada masa depan. Membuat apa-apa tidak secara mutlak berarti tak berguna. Tak berguna terdiri dari bahan tak berguna, waktu tak berguna, dan tenaga kerja tak berguna. Namun semuanya mengakibatkan uang tak berguna di perusahaan. Penafsiran yang salah. Akan tak berguna jika membuat apapun yang tidak dipakai. Walaupun melalui kerja sedikit, tidak merugikan perusahaan. Demi ketenangan hati, memperkirakan waktu kerja dan pemakaian bahan sedikit lebih banyak. Mengolahkan sedikit lebih banyak karena kerja hari ini sudah selesai lebih awal. Nomor 3, tak rata. Penafsiran yang betul. Jika jumlah kerja berubah besar setiap hari, maka harus menyiapkan mesin dan pekerja sesuai dengan beban kerja terbesar. Sehingga efisiensi kerja akan turun. Jika ukuran, bentuk, kekerasan atau warna bahan tidak tertentu, maka harus mengatur cara kerja setiap saat mengurangkan, sehingga efisiensi kerja akan turun. Jika cara kerja tidak ditunjuk dengan jelas, maka hasil pengolahan bisa berubah menurut pertimbangan setiap pekerja, sehingga ketidakberesan akan mudah ditimbulkan. Jika mutu dan peralatan untuk meneruskan kualitas, maka kualitas akan berbeda antara setiap pekerja, sehingga kepercayaan akan turun. Jika mesin tidak bekerja baik karena kurang perawatan, maka hasil pengolahan bisa berubah setiap saat, sehingga produk buruk mudah ditimbulkan. Penafsiran yang salah. Bisa saja mengatasi dengan lembur jika waktu kerja kurang. Asal kelihatan hasil kerja saja baik, namun bahan sedikit berbeda. Bisa saja mengabaikan proses kerja yang tidak terlihat kalau tidak ada masalah kelihatan hasil kerja. Jika ada cacat atau kerusakan betapa kecil pun, harus ditentukan sebagai produk buruk. Mesin diperbaiki pada waktu rusak saja. Bagian 4.
7 sia-sia, 7 の無駄. Nomor 1, sia-sia produksi kelebihan. Penafsiran yang betul. Jika membuat lebih banyak daripada rencana hari ini, stok barang sedang dalam proses atau namanya working process WWP, dan stok barang jadi akan ditambah banyak. Untuk kelebihan stok WWP dan barang jadi, ongkos pekerja dan biaya produksi sudah dikonsumsikan. Makin banyak stok ini, makin panjang waktu hentian dana kegiatan usaha. Jika meminjam uang dari bank karena kekurangan dana kegiatan usaha, maka pembayaran bunga uang ditambah sehingga kerugian akan lebih besar. Penafsiran yang salah. Karena ada waktu kerja kelebihan, mengurangkan rencana besok juga untuk ketenangan hati. Walaupun stok WWP dan stok barang jadi ditambah, barang itu sendiri akan tidak hilang, maka itu bukan kerugian. Jika tidak kerjakan apa-apa pada hari ada waktu kosong, itulah kerugian. Nomor 2, sia-sia waktu tunggu. Penafsiran yang betul. Perusahaan akan dapat keuntungan melalui melahirkan suatu nilai tambah. Selama mesin berhenti dan tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada nilai tambah. Selama bahan baku, WWP, dan barang jadi disimpan saja, tidak ada nilai tambah. Selama pekerja tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada nilai tambah. Namun, apabila pekerja berpikir cara perbaikan kerja di dalam otak, ada nilai tambah. Penafsiran yang salah. Perusahaan dapat keuntungan hanya dari penjualan produk. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul di dalam proses produksi. Walaupun ada waktu kosong sebelum kerja selanjutnya, karena uang tidak hilang, maka tidak ada kerugian. Bekerja tanpa istirahat, bekerja sambil istirahat, gaji tetap sama. Bagian 4, 7 sia-sia, 7 の無駄. 3, sia-sia pindah barang. Penafsiran yang betul. Nilai tambah bagi perusahaan kita tidak akan dilahirkan selama diangkut dari pemasok ke perusahaan kita. Nilai tambah tidak akan dilahirkan oleh pengangkutan bahan WWP barang jadi di dalam pabrik. Nilai tambah tidak akan dilahirkan selama bahan dalam pengolahan dipindahkan antara mesin dan mesin. Nilai tambah tidak akan dilahirkan selama bahan dalam pengolahan dipindahkan antara meja kerja dan meja kerja. Nilai tambah bagi perusahaan kita tidak akan dilahirkan selama diangkut dari pabrik ke gudang atau toko penjualan. Penafsiran yang salah. Waktu selama mengangkut pun kita bekerja, maka berarti kerja berharga. Daripada satu orang mengerjakan semua operasi, lebih baik proses itu dibagikan oleh beberapa orang untuk efisiensi. Daripada satu mesin mahal yang mampu beberapa pengolahan, lebih baik beberapa mesin yang mengurangkan proses sederhana karena murah. Lebih baik meminjam gudang padahal jauh karena makan tempat. Nomor 4, sia-sia pengolahan. Penafsiran yang betul. Jangan percaya bahwa cara pengolahan saat ini cara yang terbaik. Tidakkah mengurangkan apa yang tidak perlu sesungguhnya dari segi mutu dan fungsi? Tidakkah mengurangkan 2 kali atau lebih, padahal bisa selesaikan dengan 1 kali? Tidakkah mengurangkan keterlebihan untuk mencapai rasa kepuasan diri sendiri?
penafsiran yang salah. Akan kurang hormati atasan jika tidak mengikuti penunjukan padahal ada keraguan. Lebih baik mengerjakan apa-apa saja karena akan dianggap malas kerja jika tidak bergerak. Lebih banyak pengurahan, lebih banyak tambah nilai. Nomor 5, sia-sia persediaan. Penafsiran yang betul. Tidak adakan persediaan bukan tindakan terbaik. Persediaan berfungsi penyesuaian penting untuk menyerap selisih antara kebutuhan dan pemasukan. Namun, persediaan kelebihan akan habiskan saja dana operasi. Persediaan harus sesedikit mungkin, khususnya untuk produk yang terjual dengan kesegaran, seperti ikan, makanan, seperti itu. Penafsiran yang salah ingin mempunyai lebih banyak persediaan bahan baku demi produksi tidak berhenti. Ingin menjaga persediaan WWP lebih banyak demi pekerjaan di proses diri sendiri tidak tersendat walaupun kerja proses sebelumnya terlambat. Ingin menjaga persediaan barang jadi lebih banyak karena akan memarahi oleh orang pemasaran jika persediaan barang jadi habis. Karena barang yang tidak akan busuk selama disimpan dalam waktu panjang, maka tidak ada juga kerugian. Nomor 6, sia-sia gerakan badan. Penafsiran yang betul. Gerakan badan yang tidak perlu untuk pekerjaan akan menimbulkan waktu kerja yang sia-sia. Waktu kerja yang sia-sia akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Gerakan badan yang sia-sia akan memberikan kelelahan yang tidak perlu bagi pekerja. Gerakan badan yang sia-sia akan mengakibatkan bencana kerja. Gerakan badan tanpa sia-sia terlihat indah. Penafsiran yang salah. Asal bisa selesaikan kerja dalam waktu kerja. Saya masih muda, maka jarang merasa capek. Lebih baik bergerak pelan-pelan biar tidak capek. Gaji saya akan tidak berubah walaupun efisiensi kerja meningkat. Nomor 7, sia-sia pembuatan tidak baik. Penafsiran yang betul. Baik atau tidak baik harus ditentukan menurut standar kualitas. Pembuatan barang tidak baik akan sia-siakan tidak hanya bahan tetapi juga biaya tenaga kerja dan biaya produksi. Makin besar sia-sia, makin besar kerugian perusahaan sehingga fasilitas karyawan pun akan makin buruk. Penurunan penjualan akan memaksakan PHK karyawan. Penafsiran yang salah. Menolak cacat betapa kecil pun sebagai barang tidak baik. Bahan yang ditolak akan tidak jadi kerugian jika digunakan untuk pemakaian lain. Gaji tetap sama. Tidak tergantung jumlah barang tidak baik, maka tidak ada kerugian biaya tenaga kerja. Menurunkan saja harga jual jika kualitas turun. Bagian 5, gerakan meramar bahaya. Kikenyochi. Penafsiran yang betul dapat meramar pekerjaan atau lingkungan yang bahaya melalui mengajukan masalah setiap hari. Siapapun akan tidak beruntung dari bencana kerja. Orang korban akan mengalami kesakitan dan menderita. Perusahaan akan mengenal kerugian secara waktu, biaya, dan nama. Penafsiran yang salah. Kalau pakai alat keselamatan panas dan sulit bergerak.
Perusahaan akan bertanggung jawab apabila bercedera. Tidak ada apa-apa sampai kini, maka akan tidak ada apa-apa seterusnya, insya Allah. 6. Unsur perbaikan, penafsiran yang betul. Lebih senang bekerja sambil berpikir bagaimana bisa memperbaiki cara kerja. Pekerja langsung dapat menemukan cara perbaikan dari sudut pandangannya yang berbeda dari sudut pandangannya pimpinan. Semua orang beruntung apabila pekerjaan lebih aman dan efisiensi lebih tinggi. Walaupun perbaikan masing-masing sangat kecil, jika banyak dikumpulkan, bisa memperbaiki hasil perusahaan. Jika hasil perusahaan diperbaiki, fasilitas karyawan pun akan diperbaiki. Penafsiran yang salah. Perbaikan makan siang juga bisa diusulkan. Jika efisiensi kerja dinaikkan 2 kali, pekerja perbaikan gaji juga dinaikkan 2 kali. Walaupun keuntungan perusahaan dibesarkan berkat perbaikan, gaji akan tidak berubah. Jika waktu kerja disingkatkan berkat perbaikan, jumlah karyawan juga akan dipangkas. Bagian 7. 5 kata larangan dalam kerja. 5 kata yang tersebut di bawah dilarangkan pakai dalam kerja karena dianggap mudah menimbulkan persoalan jika dipakai untuk komunikasi dalam kerja. Kira-kira, mudah-mudahan nanti saja, mungkin tidak apa-apa. Bagian 8, kobula. Karena bekerja diteruskan melalui hubungan manusia vertikal dan horizontal, maka sangat penting adalah konsultasi berita dan laporan yang tepat waktu. Ini di Jepang disebutkan horenso, hokoku, renraku, dan sodan. Konsultasi berita dan laporan untuk meningkatkan komunikasi secara horizontal dan vertikal. Sekian pelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.